ataupun cara-cara lainnya yang bisa diberikan sebagai apa ya, via kayak alat, nah media untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan itu. Salam Pancasila. Halo Sobat Citizen, kenalin aku Tiara Elvina yang akan membawa podcast pada hari ini. Nah, di sini kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial dari Rombel 1, kelompok 3. Halo Kak Tiara. Halo Kak Tiara. Halo, di sini kita langsung aja perkenalan nih Mbak dan Mas. Boleh dari? Kenalin, nama aku Indri Hera. Kalian bisa panggil aku Indri atau Hera. Aku dari PPKN 2020 semester 5. Dan hari ini aku nggak sendirian. Aku ditemani juga sama teman aku. Kenalin, nama aku Vicky Dia Fernanda Angga Alfian. Bisa dipanggil Angga. Aku juga dari PPKN angkatan 2020 semester 5, Rombel 1 juga. Ya, halo Mbak Indri dan Mas Angga. Halo Kak Tiara. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, udah sarapan ya? Udah dong. Alhamdulillah. Ya di sini kita langsung masuk saja ya. Menurut Mas Angga dan Mbak Indri, apa itu seminar PPKN? Menurut saya dulu ya. Jadi seminar PPKN itu adalah sebuah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 5 yang nantinya itu akan menghasilkan sebuah acara atau diskusi ilmiah. Seperti itu. Oke, benar banget ya yang dibilang sama Mas Angga. Jadi seminar PPKN ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil ya dari mahasiswa PPKN semester 5. Nah, biasanya seminar PPKN ini terus-terusan jadi apa ya? Omongan gitu. Kayak buah bibir dari mahasiswa semester 5 untuk mata kuliah seminar PPKN kali ini. Nah, kenapa? Karena nantinya di mata kuliah seminar PPKN ini kita bakal ngelibatin satu angkatan loh. Nah, biasanya kan hanya orang-orang itu aja yang mengambil seminar PPKN ya. Nah, tapi kita melibatkan orang-orang satu angkatan yang masuk ke seminar PPKN ini untuk saling bekerja sama untuk membuat output tadi yang udah dijelaskan sama Mas Angga. Outputnya kita membuat sebuah seminar PPKN gitu. Ya baik, di dalam mata kuliah, Ya. di situ ada mata kuliah seminar PPKN dan seminar proposal skripsi. Nih menurut Mbak Indri dan Mas Angga, apa sih perbedaan seminar PPKN dan seminar proposal skripsi tersebut? Nah, kalau dari seminar PPKN itu seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak Hera atau Mbak Indri, kalau seminar PPKN itu outputnya nanti berupa diskusi ilmiah. Sedangkan kalau seminar proposal skripsi itu nanti outputnya adalah kita belajar bagaimana cara membuat skripsi. Tahu kerangka dasar skripsi itu seperti apa. Nah, benar banget tuh. Bedanya sempro ya. Biasanya kita panggilnya dengan kata Sempro. sebutan sempro, seminar proposal skripsi. Nah, seminar proposal skripsi itu kayak apa ya? Mini skripsi gitu loh. Kayak sebelum kita skripsi beneran, itu kita udah dilatih di mata kuliah seminar proposal skripsi gitu. Ya baik, di sini juga sobat citizen juga pada nunggu nih apa tema yang akan kita usung di seminar PPKN dari kelompok 3 pada hari ini. Oke. Nah, untuk temanya sendiri itu yaitu penguatan karakter Pancasila di era disrupsi sosial media melalui pendidikan kewarganegaraan. Kelompok 3. Ya baik, di mengenai tema tadi, apa sih maksud dari disrupsi itu? Disrupsi ya, mungkin kata disrupsi itu masih terdengar jarang kita dengar atau asing kita dengar. Jadi disrupsi itu adalah suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau terjadi secara besar-besaran atau terjadi secara signifikan. Ada juga ahli yang mengatakan kalau disrupsi itu merupakan sebuah kerusakan, seperti itu. Oke, kalau menurut aku ya, apa sih disrupsi? Sepemandangan aku, disrupsi itu adalah perubahan cara pandang. Nah, perubahan cara pandangnya siapa? Perubahan cara pandangnya dari masyarakat untuk melihat sesuatu. Nah, misalnya dulu sebelum adanya suatu hal, masyarakat tuh melihat sesuatu itu demikian. Tapi dengan adanya disrupsi ini, artinya mereka itu cara pandangnya terhadap sesuatu tuh berubah. Kayak gitu. Ya baik, dari disrupsi itu kalau apa sih hubungannya ada sama media sosial?
Oh iya, tentu banget ada hubungannya ya Mas Angga Tentu sama saja ada disrupsi hubungannya. antara sosial media. Jadi perubahan ini kan terjadi secara cepat seperti apa yang sudah saya bilang tadi, perubahan secara signifikan atau perubahan secara besar-besaran. Nah, jadi kita ini kan memasuki era society, era digital. Jadi penduduk dunia itu harus dituntut untuk hidup berdampingan dengan teknologi seperti itu. Nah, hidup berdampingan dengan teknologi itu kan bisa memanfaatkan teknologinya gitu. Salah satunya dengan penggunaan sosial media seperti itu. Nah, di sosial media itu kan semua hal itu bisa bercampur aduk. Ada hal yang baik, ada hal yang buruk, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, bahkan ada fakta, ada hoax, semua bercampur di situ gitu. Nah, dengan meningkatnya penggunaan sosial media ini tentu saja terjadi sebuah disrupsi seperti apa yang saya katakan tadi, perlahan-lahan itu seperti terjadi degradasi atau kemerosotan moral, nilai dan karakter. Selain itu juga sifat individualis itu semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi seperti itu. Bener banget tuh yang dibilang sama Sangga. Ya baik, bentuk dari disrupsi sosial media yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Mbak? Oke, tadi kan udah disinggung ya sama Mas Iya, Angga bener hubungan banget. antara disrupsi dan sosial media. Nah, sekarang ini kan kita semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, mungkin dulunya para tokoh menciptakan ilmu komunikasi ataupun alat komunikasi, maksud saya contohnya HP dan juga alat-alat aplikasi pendukung di dalamnya itu untuk memudahkan kita atau sebagai alternatif kita apabila kita dalam keadaan tertentu. Nah, tapi sekarang ini masyarakat itu seakan-akan mengedepankan sosial media, itu hal yang utama yang harus mereka pegang. Contoh nyatanya apa? Misalnya nih, dulu sosial media kita punya yang namanya aplikasi Gojek. Itu kan dulu kan marak-maraknya di tahun 2000 berapa itu marak-maraknya digunakan untuk apa? Sebagai inovasi baru. Nah, itu kita gunakan dulunya itu tuh tidak harus menerus dengan adanya Gojek tidak dicadangkan adanya Gojek, tapi kalau misalnya sekarang dengan adanya disrupsi sosial media, cara pandang masyarakat tuh beda. Misalnya nih, kita mager untuk mengambil atau kita mager untuk membeli sesuatu. Nah, sekarang kan nggak hanya Gojek, ada GrabFood, terus ada juga Shopee Food. Nah, itu tuh jadi alasan mereka untuk mager, untuk keluar. Nah, padahal dulunya keadaannya tuh berbeda dengan sekarang, karena dulu kita lebih suka untuk membeli secara langsung, kemudian kita ada effort untuk membeli itu di sana, entah itu dibawa pulang ataupun dimakan di sana. Tapi dengan adanya disrupsi sosial media ini, cara pandang mereka tuh sudah berubah. Ngapain aku harus capek-capek ya keluar untuk membeli makanan? Padahal sekarang udah ada Shopee Food, GrabFood dan lain sebagainya. Udah banyak aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung digunakan mereka sebagai alternatif, tapi sekarang menjadi kayak kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Iya, bener banget. Jadi sekarang kan kalau pesen Shopee Food, pesen GoFood, GrabFood kan bisa pakai e-money gitu kan ya. Terus juga kalau misal kita mau bertatap maya dengan saudara kita keluarga teman-teman dari jauh gitu ya, kita bisa memanfaatkan teknologi juga, bisa video call lewat WhatsApp gitu. Ya baik, dari penjelasan Mas Angga dan Mbak Indri, apa sih dampak yang dapat kita ambil dan cara untuk mengatasi dari disrupsi di sosial media sekarang ini? Oke, mungkin kalau menurut aku ya, kalau misalnya hal itu terus-terusan misalnya biarin terus-terusan terjadi, dengan adanya itu nanti mereka itu jadi berubah pandangannya dengan memikirkan bahwasanya udah ada hal yang mudah, udah ada hal yang ngapain ribet-ribet untuk digunakan. Nah, itu jadinya apa? Nanti akan ada tadi yang sudah di-spill juga sama Mas Angga, adanya penurunan nilai ataupun penurunan nilai moral mereka itu menjadi berkurang. Karakter mereka itu jadi berkurang. Karena apa? Mereka merasa ini tuh sudah dimudahkan. Ya, memang sudah dimudahkan, tapi membuat effort mereka untuk mendapatkan sesuatu itu akan menjadi secara istilahnya
instan. Mereka maunya tuh serba instan. Nah itu apabila terus dibiarkan, apalagi dengan generasi muda kita yang sekarang ini sudah diajarkan secara terus-terusan untuk mendapatkan sesuatu secara instan, mereka jadi kurang untuk memperjuangkan sesuatu. Dan dulunya kita memperjuangkan sesuatu dengan benar-benar penuh effort. Aku harus ini untuk mendapatkan ini. Tapi dengan adanya ini, seakan-akan semuanya itu secara instan ingin mereka dapatkan secara cepat. Secara cepat, mudah juga tanpa ya. ada usaha yang lebih kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Angga nih. Ya benar banget apa yang dikatakan oleh Mbak Indri tadi. Kalau aku bisa cerita ya, selain dampaknya itu, Yes. ya kalau aku bisa cerita, negara kita itu identik dengan netizennya gitu. Bahkan Iya, ada netizen. satu channel YouTube yang saya lupa channelnya apa, itu menyebut bahwa Indonesia itu diberi julukan netizen gitu. Nah itu yang Netizen. menjadi sorotan media internasional gitu. Oke, bener ya katanya tadi Iya. netizen. Kenapa kita kan tidak dapat memungkiri bahwasanya di Indonesia itu entah dari SD, SMP, SMA ataupun masyarakat sekelas penduduk semua deh, warga negara, siapa Iya. sih yang nggak punya namanya sosial media. Nah, sebagian besar ataupun memang banyak banget persentase di Indonesia yang menggunakan sosial media. terus. Nah, hubungannya apa dengan disrupsi sosial media? Kita menggunakan sosial media itu sesuai dengan porsinya. Dalam artian apa? Misalnya nih, kita melihat sesuatu konten ataupun apa yang mengedukasi, kita akan berpikiran untuk memberikan komentar yang positif. Ataupun sesuai dengan urusan mereka yang sekiranya mereka masih dapat menahan. Komentar ini pantas gak ya untuk aku lontarkan di akun ataupun dari video-video yang sudah di-uploadkan tadi yang aku maksud konten. Tapi kalau misalnya sekarang dengan adanya disrupsi sosial media, cara pandang masyarakat itu berubah. Cara pandang warga negara kita untuk melihat sesuatu itu berubah. Kenapa berubah? Karena mereka hanya melihat dari sudut pandang subjektif saja. Tanpa adanya adanya filter. Entahkah aku harus, boleh gak sih ternyata aku komen seperti ini? Boleh nggak sih aku memberikan tanggapan seperti ini? Nah, mereka netizen, tadi yang disebut Angga, netizen itu secara serta-merta memberikan komentar mereka secara subjektif tanpa adanya filter tersebut. Nah, itu yang bisa dikatakan juga sebagai disrupsi sosial media. Apalagi kita ya, penduduk Indonesia tuh banyak banget. Ratusan juta, ratusan puluh juta, 270 sekian juta. Nah, dibayangkan sepedas apa, sebanyak apa pemikiran-pemikiran Netizen. ya orang-orang netizen Oh. itu dengan berbagai pemikirannya melontarkan secara bareng-bareng, otomatis mereka seperti apa ya, kurang adanya filter untuk menyikapi hal itu. Hal itu, benar banget. Dari yang Mas Angga dan Mbak Indri katakan tadi kan termasuk ke dalam karakter. Ya. Nah, mengapa harus penguatan karakter Pancasila? Padahal kan penguatan karakter tidak hanya melalui pendidikan kewarganegaraan saja. Jadi gini, kita kan tahu Pancasila itu sebagai dasar negara. Iya. Pancasila juga sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Iya. Nah sekarang ini dengan kemajuan teknologi banyak yang mengalami seperti yang saya katakan tadi, degradasi moral atau kemerosotan moral. Nah dengan penguatan moral Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan itu sangat diperlukan. Karena apa? Selain pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting dalam pembentukan good citizen atau warga negara yang baik seperti itu ya. Yang terpenting itu di dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat pembahasan yang intinya penguatan karakter Pancasila yang berfungsi sebagai solusi atas masalah yang terjadi di negara ini, begitu. Ya, benar banget yang dibilang sama Mas Angga. Oke, aku mau sedikit nambahin ya, pendidikan kewarganegaraan. Tadi kan tema kita kan kelompok 3. Kelompok 3 Iya. mengambil tema penguatan karakter Pancasila di era disrupsi sosial media melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini nggak hanya bisa diberikan ataupun disampaikan itu melalui pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu kan kita bisa sebut sebagai sekolah ya. Sekolah yang biasanya menjadikan pendidikan formal untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan tentang bagaimana menjadikan warga negaranya itu, generasi penerus bangsa itu menjadi good citizenship, warga negara yang baik. Nah, tapi juga ada
lembaga-lembaga lainnya ataupun cara-cara lainnya yang bisa diberikan sebagai apa ya, via kayak alat, nah media untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan itu. Gitu. Ya baik, apakah hanya sekolah atau pendidikan formal saja yang dapat menyalurkan tersebut atau bisa dalam bentuk lainnya atau seperti apa? Bisa diberikan contohnya boleh juga Mbak dan Masnya. Tentu saja tidak. Mungkin sebagian orang berpikir kalau pendidikan kewarganegaraan itu hanya dalam lingkup formal, artinya hanya dalam lingkup sekolah atau misal seperti ini perguruan tinggi gitu. Padahal enggak. PKN itu tidak sesempit itu. PKN itu adalah sebuah pendidikan tentang kewarganegaraan, tentang Pancasila, yang juga bisa didapat di lingkungan rumah, keluarga, lingkungan sekolah juga bisa, lingkungan universitas, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, benar banget nih. Tadi kan udah di-spill ya sama Mas Angga tentang pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dari sekolah. Nah, misalnya kita bahas dulu yang dari sekolah ya. Sekolah itu kan bisa kita mulai dari PAUD, iya. Pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini itu juga sudah diselip-selipkan bagaimana sih cara kayak udah spoiler. Ini loh, pasti dari tenaga pendidiknya ataupun dari guru yang mengajarkan dari PAUD tersebut itu sudah memberikan hal-hal kecil tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan. Contohnya PAUD ya, itu sudah diajari kayak hormat bendera, sudah diajari tentang apa sih lambang negara, bendera warna-warna Indonesia itu apa, dan lain sebagainya. Menurut aku itu dari PAUD pun sudah diajarkan, apalagi dari SD, apalagi dari sekolah menengah pertama, lanjut ke sekolah menengah atas, apalagi dari mahasiswa. Dari mahasiswa pasti punya pemikiran yang tersendiri, karena kita disebut sebagai mahasiswa yang besar ya. Terus di luar dari pendidikan formal, biasanya dalam mata kuliah seminar PPKN ini, Bapak Nur Rahmat Isdarianto selaku dosen pembimbing dosen pengampu mata kuliah seminar PPKN ini juga telah menyampaikan bahwasanya beliau itu telah mengajarkan pendidikan kewarganegaraan ke anak-anaknya secara terus-menerus setiap hari. Nah, setiap harinya tuh dengan cara apa? Kok bisa ya ada hubungannya berbicara dengan anak disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan? Ya, bisa aja, karena apa? Dikaitkan ya. Ya, bisa dikaitkan. Bapak ini bercerita kepada anaknya, Dek atau Nak, kemarin Bapak melakukan siskampling. Nah, itu kan memang hal yang memang biasanya dilakukan oleh bapak-bapak ketika di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat ya. Tapi Bapak itu sudah menjuruskan bahwasanya siskampling ini juga merupakan salah satu pendidikan kewarganegaraan. Artinya anaknya sudah diberi pemahaman. Oh, ternyata memang ya Pak, siskampling ini merupakan salah satu wujud dari pengalaman sila. Kemudian untuk nilai moral juga, saya jadi tahu ternyata dari hal-hal kecil itu juga sudah sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai sila Pancasila. Nah, itu dari Bapak kemarin juga sudah menyampaikan demikian. Nah, itu juga salah satu contoh nyata dari keluarga pun, dari lingkup terkecil pun, itu bisa juga sebagai alat untuk menyampaikan pendidikan kewarganegaraan. Terus lanjut lagi misalnya di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat biasanya kita tahu ya ada acara 17 Agustus. Iya, yang nah, biasanya. 17 Agustus ini biasanya kita mengundang kalau dari tempat aku, dari daerah aku itu mengundang namanya tokoh sesepuh. Nah, di sana itu nanti kita bisa saling share tentang apa sih kemarin yang dilakukan, apa yang jadi perbincangan saat ini, kemarin seperti apa, dulu seperti apa, besok itu akan bagaimana. Nah, itu juga menjadikan bisa jadi salah satu alternatif untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan dari non-formal itu tadi. Jadinya banyak banget hal yang masih bisa dilakukan untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan tanpa dari sekolah formal atau lembaga formal kayak gitu. Nah, kalau sudah mendapat atau diajar tentang pendidikan kewarganegaraan baik di lingkungan kampus, rumah, sekolah, apa dampak terhadap era di disrupt sosial media? Dampaknya itu ya tentu saja bisa meminimalisir pelanggaran yang terjadi di sosial media. Kita itu jadi lebih lebih bijak dan lebih beretika dalam bersosial media gitu.
Oke, hal yang udah kita lakuin sekecil mungkin itu kan pasti akan berimbas ya terhadap sesuatu. Misalnya memang dari kita sudah membenahi dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, dan terus bertingkat ke mahasiswa dan lain sebagainya. Ketika kita udah mengajarkan hal-hal tersebut melalui pendidikan kewarganegaraan, entah bagaimana dengan caranya, itu misalnya nih kita ngajarin mereka sebagai generasi muda. Ya. Nah, itu tuh biasanya ada pepatah yang mengatakan bahwasanya ketika kita melukis atau kita mengajarkan sesuatu dari anak kecil, nah itu artinya kita telah mengukir di atas batu. Dan semakin banyak hal yang sudah kita ukirkan, nah itu akan semakin mereka untuk menangkap memori tersebut. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah mengajarkan dari kecil, kita sudah mengarahkan tentunya sesuai dengan kapasitas mereka, kognitif mereka itu seperti apa tingkatannya, dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, nah itu masih bisa berlanjut. Dan ketika ada juga yang mengatakan, ketika kita mengajarkan hal tersebut ke orang yang sudah dewasa ataupun orang yang sudah memiliki cara pandangnya sendiri, nah itu kita seperti melukis di atas air. Iya. Nah, seakan-kan kita ngelukis di atas air, tiba-tiba kan langsung teraliri air yang lainnya ya. Artinya udah kita nulis apa dan langsung hilang. Nah, kayak gitu. Bedanya di situ. Kita masih bisa yang namanya mengantisipasi dan juga menyampaikan pendidikan kewarganegaraan itu dimulai dari generasi muda. Atau juga generasi muda kita nantinya yang bakal secara bergantian untuk menggantikan yang megang negara kita kayak gitu. Ya baik, untuk pembelajaran kan biasanya kan dari usia dini kan seperti yang Mbak Indri katakan tadi, Ya. mengajarinya kan bagaikan air yang mengalir saja kayak seperti Melukis iya di melukis atas air. sepertinya gitu kan. Nah sedangkan yang dari SMP, SMA bahkan mahasiswa itu kan dia kan untuk mempelajarinya kan lebih ke sudah bisa pendirian mereka sendiri seperti Iya. itu. Dan mereka tuh mudah terpengaruh. Jadi seperti apa? Ya, kalau menurut aku ya, benar kata Kak Tiara tadi ya, dari siswa SMP, dari SMA, itu mereka bahkan udah masih- punya iya. cara pandangnya sendiri. Dan juga udah bisa memiliki pendirian, udah bisa mikir gitu. Tapi di sini tugas kita adalah untuk mengarahkan. Kita bisa mengajarkan pendidikan kewarganegaraan itu dengan mereka perlunya filter. Dalam artian apa? Filter itu seperti penyaringan ya. Artinya kita bisa mengajarkan apa sih hal yang benar ataupun hal yang salah untuk kalian lakukan dalam menyikapi sesuatu. Nah, pasti dari mereka ketika kita sudah mengarahkan ke hal yang lebih baik, mereka pasti sudah bisa merubah cara pandangnya. Yang semulanya mungkin mereka belum tahu tentang apa itu penyaringan penggunaan sosial media dengan yang baik. Nah, dengan adanya kita nanti sebagai mahasiswa memberikan peran itu ataupun sebagai dengan adanya cara-cara lain, kita dapat mengarahkan pemikiran mereka untuk menjadi pengguna sosial media yang lebih baik. Seperti itu. Ya baik. Nah setelah membedah tema yang telah kita usung, apa sih harapan diadakan seminar ini? Ya, dengan seminar ini diharapkan kita itu sebagai pengguna sosial media ya, bukan cuma kita tapi masyarakat luas juga lebih beretika dan lebih beradab, lebih bijak gitu loh istilahnya. Karena kita di sini itu kan sebagai mahasiswa ya, mahasiswa itu perannya adalah agent of change atau pembawa perubahan. Pembawa perubahan. Iya. Nah, kita bisa memberi contoh kepada generasi di atas kita atau generasi di bawah kita. Karena generasi muda itu cenderung lebih memahami dunia digital daripada mungkin generasi setelah kita atau generasi di bawah kita seperti itu. Nah, dengan strategi yang tepat yaitu melalui tadi penguatan nilai karakter melalui pendidikan kewarganegaraan, maka akan dihasilkan generasi yang berkualitas dalam dunia digital itu. Nah, benar banget nih. Kita sebagai mahasiswa ya, kita dikatakan sebagai agent of change, pembawa perubahan. Kita memiliki peran yang lebih, kita memiliki kapasitas kontribusi yang lebih untuk memberikan perubahan-perubahan yang baik untuk generasi-generasi di bawah kita. Artinya kita bisa melakukan banyak hal untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan itu. Dan tadi kan udah kita jelasin pendidikan kewarganegaraan dan lain-lain, itu kita bisa memberikan acara lain, misalnya nih pendidikan kewarganegaraan menggunakan sport civic atau yang biasa namanya
olahraga kewarganegaraan itu. Jadi warga negara itu bisa dialihkan untuk daripada kita harus terus-terusan nunduk, dalam artian kita terus-terusan memantau HP, sosial media, kita bisa loh masih mencari kegiatan positif lainnya dengan hal yang lain. Contohnya kita bisa mengikuti sport civic itu tadi. Ya baik, dari tema yang diusung kira-kira ingin dijadikan bentuk apa nih Kak? Atau seminar PPKN atau webinar atau seperti apa? Nah, tema itu menurut kami ya, Ya. itu cocok untuk diusung menjadi dalam bentuk diskusi panel. Jadi kita nanti menghadirkan panelis-panelis keren tentunya yang nanti kita juga bisa bertukar pikiran dengan mereka, beliau-beliau yang keren-keren ini, bisa juga mencatat hal-hal penting apa yang disampaikan beliau-beliau ini kepada kita. Nah, benar banget, diskusi panel. Artinya tadi Angga sudah nyampain ya, kita bakal ngundang panelis-panelis. Nah, mungkin panelis-panelis tadi dengan penjelasan yang sudah kita berikan, kita udah sharing-sharing tentang apa itu tadi. Nah, nanti kita mungkin bisa menghadirkan berbagai perspektif dari sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya nanti kita mendatangkan panelis dari sudut pandang mahasiswa, dari kita sendiri. Yeah. Kita melihat disrupsi sosial media itu seperti apa dari sudut pandang mahasiswa. Kemudian nanti kita juga mendatangkan panelis misalnya dari akademisi dalam artian dosen, kemudian tenaga pendidik, ataupun dari guru SMA. Mungkin kita bisa undang juga untuk memberikan sudut pandang mereka sebagai tenaga pendidik, akademisi itu seperti apa melihat disrupsi di era sosial media ini. Terus juga misalnya kita bisa mengambil dari pandangan masyarakat. Nah, dalam masyarakat itu memandang keadaan itu seperti apa, dan nanti kita akan juga sharing dengan misalnya dengan ahli atau pakarnya, yang sesuai dengan mereka kan biasanya memiliki sudut pandang dan juga cara-cara untuk mengatasi hal ini. Nah, ini kita dapat menghasilkan sebuah forum untuk mencari satu suara bersama. Nah, itu sebagai output kita nanti. Kita harus gimana sih keadaan seperti ini, kita harus menyikapinya seperti apa, kita harus mengantisipasinya seperti apa, kita harus memperbaikinya seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bahas di diskusi panel seminar PPKN nanti kali ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan di podcast kali ini. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah menemani dan menyampaikan podcast pada hari ini. Saya Tiara Elvina pamit undur diri. Dan jangan lupa follow Instagram Disnas PPKN. Sampai jumpa.